tapi mematikan. Itulah sikap Arsy yang mampu membuat Rani nyungsep sampai guling-guling. Berawal sebuah permintaan izin kepada Raja untuk menelepon Rani. Aku minta jawab dengan jujur. Apakah kamu sudah tidur dengan Raja dalam kondisi sadar? Rani tidak bisa menjawab. Lalu setelah selesai menelepon, dia langsung marah-marah pemirsa. Dia mengambil barang, dia lemparkan barangnya. Ambil lagi, dia lemparkan. Dia guling-guling pemirsa. Seperti orang yang sedang kerasukan hantu pohon beringin di belakang rumah saya. Hal terbodoh yang dilakukan oleh Dimas, tujuannya ingin menghasut Dias dengan berdalih bahwa semua ini yang melakukannya adalah Raja. Dan yang paling bodohnya, dia mengatakan bahwa dia sangat sayang terhadap Arsy. Mungkin awalnya dia percaya yang diucapkan oleh Dimas, tetapi pada akhirnya dia terjebak dengan skenario dia sendiri. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin guys ya. Oke, di kesempatan kali ini gue akan membahas tentang alur cerita dari drama series Amka di episode yang ke-49. Ada dua hal yang mungkin yang mau gue angkat di sini teman-teman. Yang pertama adalah halus tapi mematikan. Ya, sebuah tindakan yang menurut gue sangat sopan, santun, santuy yang dilakukan Arsy terhadap Rani. Itu bisa bikin Rani stres. Lalu yang kedua, hal terbodoh yang dilakukan oleh penculik dan juga antek dari penculik, yaitu Dimas dan rekannya, itu mereka lakukan dan itu bisa mencelakai diri mereka sendiri. Itu terbodoh banget. Dan kita akan bahas yang pertama dulu, halus tetapi mematikan. Berawal dari sebuah malam yang begitu indah yang dilalui oleh pasangan Raja dan juga Arsy, momen romantis yang terjadi di kamar mereka. Lalu tiba-tiba Arsy meminta izin kepada sang suami, yaitu Raja. Raja, kalau boleh diizinkan, aku ingin coba menghubungi Rani. Lalu, langsunglah dihubungi nomor yang tertera nama Rani tersebut. Awalnya Rani sempat GR ketika handphonenya berbunyi dan di situ keluar nama Raja. Wih, wah jangan-jangan Raja udah mulai perhatian lagi nih sama gue. GR lo combro ya. Sabar, belum kelar urusannya. Begitu diangkat, lalu dia pun bertanya, halo, ada apa kamu menghubungi saya? Rani, istri saya Arsy ingin berbicara dengan kamu. Tiba-tiba langsung dikasihlah handphone Raja itu ke istrinya. Dan komunikasi antara Arsy dan juga Rani pun dimulai. Dia membuka dengan assalamualaikum, apa kabarnya Rani? Apakah kamu sehat di sana dengan bayi kamu? Lalu dengan lembutnya pula si Rani menjawab pertanyaan atau salam dari Arsy tersebut teman-teman. Kemudian Rani pun mengungkapkan perasaannya di sana yang seolah-olah dia pada saat itu sedang ada di luar negeri atau Australia. Dia mengatakan bahwa saat ini saya sedang stres dengan kondisi kehamilan saya karena saya harus menghadapi semuanya serba sendiri. Tetapi mudah-mudahan saya bisa menghadapi semuanya walaupun tanpa sosok suami di samping saya. Lalu Arsy pun dengan lembut menjawab, ya semoga kamu bisa kuat dan tabah dalam menghadapi masalah ini. Dan saya percaya kamu pasti bisa. Apalagi ada sosok kakak Renata yang begitu perhatian kepada kamu ya Rani. Lalu percakapan mereka pun ya terus berlangsung dengan gaya Arsy yang begitu lembut dan juga halus. Begitupun juga Rani. Dia mencoba untuk halus dan tabah ya, berpura-pura sih sebetulnya menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Arsy. Seketika ada satu pertanyaan dilontarkan oleh Arsy kepada Rani, yaitu, Rani, aku minta maaf dengan segala hormat dan aku juga minta maaf kalau selama ini aku cemburu sama kamu. Satu pertanyaan dari aku ingin kamu menjawab dengan jujur. Apakah pada saat itu kamu betul-betul tidur dengan Raja dalam kondisi sadar? Pertanyaannya simpel dan dengan nada yang sangat halus para pemirsa semua di rumah. Tetapi itu menusuk dua orang yang mendengarkan ucapan dari Arsy teman-teman, yaitu Rani dan juga Renata. Dia bingung harus menjawab apa. Lalu tiba-tiba dia pun mentok ya. Si Rani menjawab dengan simpel pula, kamu mau percaya atau enggak itu tidak jadi masalah. Yang penting saat ini aku fokus dengan anak aku.
Ya udah deh kalau gitu aku mau pamit karena aku mau istirahat. Kemudian handphone pun dimatikan. Di saat Raja dan Arsy sibuk memproses Abang L lahir di bumi, ya, itu dialog gua ya guys ya. Biar ada bumbu gitu ya. Justru hal lain berbeda dengan yang dilakukan oleh Rani dan juga Renata. Begitu teleponnya dimatikan, kalian tahu apa yang terjadi? Bahkan mungkin kalian ada yang nonton ya di sinetronnya. Tiba-tiba Rani langsung mengambil barang yang ada di depan kaca lemari semuanya. Diangkat dan dibanting para pemirsa. Dilemparkan hingga semuanya bontang-banting. Persis seperti orang yang sedang kesurupan hantu pohon beringin yang ada di pekarangan rumah saya. Ujung-ujungnya dia malah disemprot sama Renata. Hei, sayur, mau. Ya. Intinya Renata mencoba menenangkan Rani karena pada saat itu dengan ucapan Arsy yang begitu lembut tapi mematikan, dia merasa tidak terima gitu, berasa kayak nggak ada harga dirinya gitu. Harga diri itu kayak diinjek-injek banget gitu sama Arsy gitu guys ya. Lalu Renata pun sekali lagi dia mencoba menenangkan si Rani ini teman-teman. Nah sekarang kita akan masuk di cerita yang kedua, yang menurut gue ini adalah hal terbodoh yang dilakukan oleh Dimas dan juga Antek Dimas ya terhadap Dias. Cerita ini bermula ketika si Dias yang masih dalam kondisi terkurung di dalam sebuah ruangan yang mungkin pada saat itu dijaga oleh Antek dari Dimas. Tiba-tiba Dimas pun datang karena dia habis menggeruduk bareng Renata juga pada saat itu, ngompor-ngomporin wartawan ya, yang akhirnya beritanya menjadi viral. Setelah tiba di ruangan tersebut, Dimas pun bertanya bagaimana kondisi aman atau tidak. Lalu si Antek tersebut pun menjawab, aman bos, ya. Tetapi kenapa kamu malam sekali? Kata si Anteknya. Lalu Dimas pun mengatakan, ada beberapa hal yang harus gua selesaikan. Jadi sorry gua rada telat gitu. Terus nanti lo alasannya apa? Kalau lo terlalu lama keluar dari sini, masa iya dari pagi digebukin? Kata dia gitu kan. Udah tenang aja, gua selesaiin dengan cara gua. Kemudian Dimas pun mengoles-olesi bagian mukanya biar seolah-olah terlihat memar. Habis dipukuli dari pagi hingga sore. Beberapa saat kemudian Dimas pun dibawa masuk oleh si Antek Dimas dengan berpura-pura bahwa dia habis terjatuh pingsan. Lalu diikat kembali di depan Dias, teman-teman. Dias pun kaget ketika si Antek ini atau si penculik ini menyeret Dimas dengan kondisi yang pura-pura lemas pada saat itu. Kemudian didudukan kembali, diikat kembali, dan mereka pun saling berhadapan. Dan tiba-tiba dialog percakapan tentang kompor si Dimas ini pun dimulai, pemirsa. Ia mencoba menghasut Dias bahwa semua dalang dari perlakuan ini, penculikan ini, bahkan semua momen-momen buruk yang terjadi pada kita, kamu dan saya, itu dilakukan oleh Raja. Lalu Dias pun kaget mendengarkan ucapan dari Dimas. Ah, nggak mungkin. Masa Raja melakukan ini? Tidak sampai di situ para pemirsa. Dimas pun mencoba mengompori Dias dengan caranya yang mungkin bisa terbilang cara halus gitu ya. Sampai dari semua pernikahan Arsy dan apa tujuannya menculik Dias gitu. Semua diceritakan dan dihasutlah Dias agar Dias ini semakin percaya bahwa pelakunya adalah Raja. Dan yang lebih buruknya dan lebih piciknya, bahwa Iqbal pun ikut terlibat dari skenario penculikan ini. Dan Dias pun langsung memutar kepalanya. Dia langsung bingung, masa iya kok bisa begini? Ternyata si Iqbal pun juga sama ya, ini adalah antek-antek dari Raja. Dan Dimas pun pada saat itu berhasil membuat yakin dan percaya otak dari Dias, teman-teman. Namun kalian percaya atau enggak bahwa di balik semua curhatan si Dimas ini ternyata ada hal yang menurut gua itu sebuah kebodohan. Kalau begitu biarkan saya bertemu dengan Raja. Bila perlu saya akan meminta izin untuk meminjam handphone si penculik tersebut untuk menghubungi Raja. Karena saya mau mengatakan yang sebenarnya, buat apa menculik kita? Kalau mau menceraikan Arsy sih ceraikan saja. Toh menculik kita tuh nggak ada gunanya.
Lalu tiba-tiba Dimas pun ketakutan ketika mendengar bahwa Dias ingin mencoba menghubungi Raja. Waduh, gawat nih, gua bisa ketahuan skenario penculikan gua. Akhirnya Dimas pada saat itu dia sadar bahwa yang dilakukannya adalah sebuah kecerobohan para pemirsa. Kemudian secara tidak sengaja mereka diberikan makan siang oleh si penculik tersebut. Tiba-tiba dengan entengnya si Dias ini mengatakan, ini kan makanan emperan, gerobak-gerobak yang pinggir jalan itu, aku bisa diare, sakit perut. Dengan entengnya dia omongkan semua bahwa kalau dia tuh paling alergi banget kalau makan makanan emperan. Dia pengennya restoran yang berkelas gitu loh. Kemudian terpancinglah si penculik tersebut, teman-teman. Akhirnya penculik pun dengan begonya mempercayai omongan Dias. Dimas bingung mau gimana gitu. Kok ngapain handphonenya dikasihin ke si Dias? Dan ternyata teman-teman, Dias memanfaatkan momen itu. Dia ingin mencari lokasi bahwa saat itu dia sedang berada di mana dan disekap di mana. Dan ini adalah pertanda bahwa si penculik dan juga si Dimas ya, mereka mampu dipermainkan oleh Dias, yang secara tidak sengaja justru memberikan sebuah peluang kepada Dias untuk bisa kabur dari tempat itu. Oke guys, itu adalah alur cerita dari episode 49 drama series Amka ya teman-teman ya. Mungkin di bagian-bagian yang lain kalian bisa tonton di video gue yang berikutnya. Di bagian yang ini spesial gue membahas cuma 2 topik ya, karena topik ini sangat-sangat bikin kita tuh greget gitu ya teman-teman ya. Jujur, semakin terhibur, semakin seru di episode drama series Angka di 49 ini teman-teman. Dan saya yakin dan percaya episode yang ke-50 jauh lebih bikin kita greget. Terima kasih banyak, undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.